Halo BDGas. Bagaimana menurut kamu dengan headline berita di media ini? Ribet juga ya. Jika dikit-dikit harus PCR tiap akan melakukan perjalanan. Untuk pesawat ya mungkin masih wajar lah ya. Aku juga jarang terbang kok, setahun sekali pun belum tentu. Tapi wacana pemberlakuan PCR di semua moda transportasi, baik udara, laut, darat, bahkan kendaraan pribadi pun ini bikin masyarakat se-Indonesia ini heboh dong. Termasuk si Sontoloyo Mardigu pun ikut bereaksi dengan aturan ini. Bahkan Bosman terang-terangan mengungkap, jika ada bisnis besar dari dua Menteri Jokowi di balik aturan ketat penerapan PCR ini. Siapa saja mereka? Seberapa dalam keterlibatan mereka? Dan seberapa menguntungkannya jika PCR ini jadi lahan bisnis mereka? Simak video ini sampai habis, mari kita bongkar. Mari kita kenalan dulu dengan PCR dan mengapa dia sangat penting sehingga harus menjadi syarat wajib jika kamu bepergian. Jadi, PCR itu merupakan metode pemeriksaan virus COVID dengan mendeteksi DNA virus dari sampel yang diambil melalui proses swab. Dari tes ini akan didapatkan hasil apakah seseorang positif atau tidak. Dan cara ini memang direkomendasikan oleh WHO untuk proses identifikasi virus COVID tadi. Hanya saja, harganya ini yang bagi kebanyakan masyarakat kita mencekik hingga ke tenggorokan alias mehong, Bo. Dengan kebijakan pemerintah yang mewajibkan tes PCR bagi semua orang yang akan bepergian, maka tak heran jika prasangka ada udang di balik batu itu muncul dan merebak di masyarakat. Itu pun yang disampaikan Mardigu dalam videonya. Orang mulai melirik dan mencurigai bahwa kebijakan PCR sebagai akal-akalan mencari cuan telah dilakukan oleh pejabat dan pebisnis berkolaborasi bersama membuat kebijakan untuk ngerjain rakyat demi untung cuan yang besar. Dari mana si Sontoloyo ini bisa mengambil kesimpulan jika pejabat dan pebisnis berkolaborasi bersama membuat kebijakan ngerjain rakyat untuk untung cuan yang besar? Aku akan coba gunain lagi ilmu matematika sederhana yang sudah lama aku tinggalkan untuk membuktikan pernyataan Mardigu ini. Aku coba cari data jumlah penumpang pesawat dan ketemu di website Badan Pusat Statistik. Kita ambil saja ya data di bulan September di Bandar Soekarno-Hatta, 560.577 orang lalu dikalikan dengan harga PCR. Untuk harga PCR, harian Kompas mempublish jika harganya yang awalnya Rp2.500.000 turun ke Rp900.000, kemudian turun lagi ke Rp500.000 dan terakhir nih ya menjadi Rp300.000 saja. Kita ambil harga termurah aja lah ya agar kamu gak shock lihat deretan nolnya dan hasilnya segini. Ini baru sebulan di satu bandara. Kebayang dong jika diterapkan di seluruh bandara di Indonesia kayak gimana? Nah, yang bakal buat kamu terbelalak lagi nih ya, jangan shock ya. Jika tahu bahwa harga PCR sebenarnya hanya sekitar 10.000 saja. What the fuck? Itu diungkapkan Sekjen Gakeslab Rendy Teguh. Sebenarnya gini, mau dibuat 10.000 juga bisa. PCR? Bisa. Harga semangkok bakso kan? Kebayang dong betapa menggiurkannya keuntungan yang diperoleh jika PCR ini dijadikan lahan bisnis. Sekarang, mari kita telusuri kemana uang PCR ini mengalir. Ternyata semua penyelenggaraan swab test PCR itu dilaksanakan oleh GSI Lab yang merupakan unit usaha dari PT Genomics Solidaritas Indonesia yang baru didirikan pada April 2020, sebulan setelah kasus COVID pertama di Indonesia. Jadi, GSI Lab sendiri mengklaim dalam situs resminya telah bekerja sama dengan 1.000 lebih perusahaan dan instansi melaksanakan 700.000 lebih tes, menyalurkan 5.000 lebih tes gratis, serta donasi 4,4 miliar rupiah. Sekarang mari kita telusuri lebih dalam. Siapa pemilik dari PT Genomics Solidaritas Indonesia ini? Mardigu pun membongkarnya. Komposisi pemegang sahamnya adalah Yayasan Indika untuk Indonesia, Yayasan Adaro Bangun Negeri, Yayasan North Star Bakti Persada, PT Toba Bumi Energi, PT Toba Sejahtera, PT Kartika Bina Medika Tama.
PT Toba Bumi Energi dan PT Toba Sejahtera sendiri tak lain adalah milik Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Komite Penanganan COVID-19 sekaligus Koordinator PPKM. Ada juga Adaro Bangun Energi milik Boy Thohir, kakak dari Erick Thohir yang merupakan Menteri BUMN yang merangkap Ketua Tim Penanganan COVID-19. Jadi tak heran jika Mardigu menyebut ini kong kali kong untuk meraup cuan dari jualan PCR ke masyarakat. Dia yang membuat kebijakan sebagai pemerintah, dia juga yang jualan barangnya. Kebayangkan yang tadinya PCR itu diperuntukkan hanya bagi orang yang merasa ada gangguan kesehatan sehingga perlu dites. Sekarang malah semua orang yang sehat pun dibuat gimana caranya agar tetap melakukan tes PCR ya. Dengan aturan yang ingin bepergian wajib PCR ya Pak, karena alasannya level PPKM masih di atas 2. Masyarakat Indonesia belum vaksin semua dan masih banyak lagi yang kesannya PCR ini wajib dan akan membentuk demand yang menguntungkan bagi perusahaan tadi dan sudah pasti pemiliknya. Gimana menurut kamu Bedikers?